dibenarkan berdasarkan agama. Ya, ada pusatnya. Mana Ya. ya, terus apa? Ya, nanti mah dapat. Jadi diawali dari pertanyaan berakhir. Harus gitu mulainya. Ngaji harus dari moderasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bari harus katanya. Buat calit, Bu. Miringan. Saya fokus di komando. Tapi durasi ya rada genceng ya, sentuh leng gitu. Apa kita dipotong? Oh, kan lagi potong-potong. Satu, Ada versi 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penyuluh agama, pada kesempatan ini kita akan bermuzakarah berdiskusi tentang moderasi beragama, pengarus utamaan moderasi beragama. Nah, pengarus utamaan ini lebih kepada strategi ya, strategi untuk mencapai tujuan dan alur-alur yang ditempuh sebagai pengarus utamaan. Moderasi beragama ini sendiri diartikan sebagai proses untuk mempelajari, mengenal, kemudian memahami nilai-nilai agama agar nilai-nilai agama ini bisa diaplikasikan, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan seimbang, kemudian jujur, adil, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dilarang oleh agama itu sendiri. Jadi moderasi beragama itu tidak harus menunjukkan bahwa perilaku agama itu juga harus didasarkan pada nilai-nilai beragama. Jadi jangan mengatasnamakan agama lalu sebagai sebuah pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan nilai atau ajaran agama. Jadi ini penting mengingat dalam kehidupan keseharian kita, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini diduga banyak yang memang mengatasnamakan agama atau pemahaman agama, tapi justru di sisi lain juga bertentangan dengan nilai agama. Itu kira-kira yang dimaksud dengan moderasi beragama. Kita selaku penyuluh memang harus mengenjot, kemudian berusaha untuk memberikan informasi ke publik tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai wujud dari wasatiyah dan watoniyah tadi. Terima kasih. Maka kalau ada yang perlu disampaikan barangkali di komentari atau di respon oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ip tentang moderasi yang perlu dibumikan di bumi Indonesia ini. Yang saya perlu sampaikan, satu, bahwa moderasi adalah keseimbangan tata nilai di dalam kehidupan beragama. Dalam arti bahwa mengamalkan ajaran agama itu harus benar-benar seimbang, origin sesuai dengan nas-nas. Dan soal pemahaman tentunya saja orang pasti berbeda-beda. Dan yang harus kita hindari adalah bahwa mengatasnamakan agama tapi ada dorongan-dorongan di luar agama, itu yang harus dihindari. Yang kedua, sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan di dalam grup, bahwa untuk para aktivis dan kalangan Islam politik
moderasi beragama itu adalah upaya menyiasati bagaimana menuju Islam kafah dalam bingkai ideologi kebangsaan. Menuju Islam kafah dalam bingkai ideologi kebangsaan. Dan itu adalah lingkupnya adalah lingkup istihad untuk para aktivis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan Bapak. Ya sudah ketahui bahwa istilah moderasi agama sekarang sudah berkembang. Sebetulnya saya ingin lebih tahu dari mufradat Arabnya Pak. Arabnya itu jadi apa itu yang dikemukakan saya lebih memahami lagi itu. Terima kasih. Ada beberapa padanan kata tadi ya yang dianggap bersesuaian dengan istilah moderasi. Itu tadi Ajengan bilang wasatiyah, itu pertengahan. Kemudian ada juga yang mu'tadil, i'tidal, dari i'tidal itu artinya juga adil, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Mungkin juga nanti bisa dicari beberapa padanan kata yang mungkin mustarok atau sepadan, mutarodif dengan istilah tadi. Pikir nanti mungkin yang lebih tren itu dalam teori kebangsaan itu istilahnya moderasi ya, moderasi beragama. Selanjutnya ini bagi penyuluh saya ingin jelaskan terkait dengan ini ada profil yang harus kita miliki mungkin sehubungan dengan tema kita pada hari ini, terutama dalam kehidupan berbangsa bernegara dalam konteks penyuluh. Yang harus kita pahami, penyuluh itu kan ini kita sepakati terminologinya adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan agama dan penyuluhan agama dan pembangunan. Jadi yang dilakukan agama, penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Nah, bahasa agama ini berarti hadir dalam konteks banyak hal, dalam berbagai konteks. Bahasa agama. Jadi kalau kita hadir pada saat berkunjung dengan konteks judulnya pembangunan manusia misalnya, bagaimana membahasakan pembangunan manusia dalam bahasa agama. Kalau hadir di ranah pertanian, bagaimana membahasakan konteks pertanian, konteks bahasa agama dalam atau pertanian melalui bahasa agama. Nah, jadi sesungguhnya bagi penyuluh ini tidak asing dan pasti mafhum bahwa seluruh persoalan hidup ini tidak akan keluar dari persoalan agama. Nah, ada profil yang ideal bagi kita penyuluh agama terkait dengan membahasakan agama ini, diantaranya memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk membahasakan perilaku hidup dalam konteks bahasa agama. Kemudian juga menguasai peta dakwahnya atau mad'u ya, masyarakat dakwah, peta dakwahnya, di mana kita harus berdakwah, sasarannya seperti apa, kelompok umur, jenis kelamin, kelembagaannya, dan seterusnya. Ini peta dakwah karena masyarakat dakwah kita ini sudah terpolarisasi sekarang ini. Objeknya. Jadi mad'u masyarakat dakwah kita harus kuasai peta dakwahnya. Kemudian rencana kerjanya, kalau kita mau berdakwah temanya apa? Moderasi misalnya. Berarti apa yang harus kita susun rencananya? Apakah misalnya mulai waktunya, sasarannya, kemudian temanya, bentuknya dan lain-lain. Kemudian juga analisis terhadap peta dakwah.
Jadi dianalisa oleh kita peta dakwahnya masyarakat Madunya seperti apa, agar apa kita bisa menyesuaikan dari mulai tema, strateginya, kemudian metode yang disampaikan untuk mengukur atau menganalisa ketercapaiannya juga ini harus kita pahami. Jadi penyuluh agama memang diharapkan mampu untuk menganalisis potensi wilayah sebagai peta dakwah yang tadi. Kemudian cermat untuk memilih sasaran yang belum tergarap, terutama oleh kelompok-kelompok para pemuka agama atau tokoh agama di level masyarakat. Seperti apa? Media sosial. Media sosial itu hampir di masyarakat kita, khususnya di selatan Sukabumi kan tidak terjamah, tidak tergarap secara komprehensif oleh para ulama, para kiai. Karena apa? Karena persoalan media sosial ini kan juga persoalan yang tidak sederhana. Kalau kita ngurusin gadget smartphone keseharian, lalu mungkin ini juga akan menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Para ulama, para kiai di daerah kan belum lagi nanti berurusan dengan tema-tema hukum menggunakan ini. Terus bagaimana pembelian atau kepemilikannya, apakah menjadi sesuatu yang wajib atau enggak, ini kan menjadi persoalan-persoalan tersendiri. Nah, sementara lebih dari 46% ya peta dakwah kita ini sasarannya juga sudah ke bentuk media sosial. Apakah ini menjadi penting bagi penyuluh agama untuk hadir di situ? Nah, mungkin ini juga menjadi bahasan kita. Kalaupun kita hadir berarti kita memiliki strategi. Strateginya seperti apa? Jangan sampai kita tenggelam juga di ranah ini. Nah, jadi ini karena kalau kemarin lihat misalnya hasil survei misalnya, lebih dari 46% masyarakat Indonesia itu ngajinya via televisi atau via media sosial. Jadi berarti sudah terjadi pergeseran antara majelis taklim pengajian yang sifatnya tatap muka sekarang ini dengan dalam jaringan internet, media sosial. Bayangkan saja kalau kita tidak memiliki kemampuan ini, masyarakat dakwah kita sudah ada di sini posisinya. Oleh karena itu kehadiran kita barangkali untuk mendiskusikan ini menjadi penting, urgen bagi kita untuk melakukan. Saya pikir itu nanti Kang Mansur juga bisa menyimpulkan dan sekaligus untuk membuat catatan-catatan di situ. Itu aja dari saya. Nama sedikit soal jajet yang menjadi harusnya terus ada masih direkam masih dari lanjut aja. Soal status hukum masalah alat IT itu kita kembali kepada kaidah usul al-wasail di hukum mafasid. Medium itu hukumnya bisa diselesaikan dengan objek yang kita hadapi. Ketika alat yang kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah nilainya juga bakal baik. Kalau sebaliknya ya tentu saja sebaliknya juga. Terima kasih. Kincang sana. Cekap nih. Cekap. Panginten tadi nambahkan sudah kayaknya menambahkan dan merespon apa yang terjadi dari dinamika diskusi kita saat ini tentang moderasi. Kalau menurut saya sendiri itu sebetulnya bagian dari segmen materi dari radikalisme, spesifikasi saya sebetulnya. Karena ujung-ujungnya nanti setelah mengetahui radikalisme dan intoleransi itu nanti harus terjadi moderasi beragama begitu. Jadi moderasi agama itu adalah bagian dari kajian dari radikalisme sesungguhnya, karena moderasi beragama sendiri sebetulnya kalau dari sisi kajian sosiologi beragama itu berasal dari ini teori challenge and response.
Jadi bahwa segala sesuatu itu tantangan itu pasti nanti akan menghadirkan respon. Nah, toleransi agama itu bagian dari respon terhadap tantangan yang terjadi di sosial kultur masyarakat Indonesia dalam hal beragama, salah satunya memanfaatkan agama, bahasa agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang ternyata itu bertentangan. Maka digulirkanlah konsep moderasi. Ya, ada aksi, ada reaksi. Nah, jadi ya sama, ada aksi, ada reaksi, atau dalam teori Toynbee itu ada challenge and response. Jadi merespon. Bisa jadi besok lusa berubah itu sesuai dengan challenge yang terjadi. Nah, nampaknya tapi secara umum apa yang terjadi di masyarakat, adanya intoleransi, adanya radikalisme itu, maka jawabannya salah satunya adalah dengan moderasi. Demikianlah catatan terakhir. Siap. Terima kasih. Kata tutup langsung oleh Pak Heladi. Terima kasih kepada seluruh penyuluh. Siap. 1, 2, 3. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyuluh agama Kecamatan Surade yang hadir mengikuti diskusi Gakara tentang moderasi beragama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan masukan yang berkembang juga bisa menjadi bagian penting yang dapat kita rumuskan untuk jadi acuan ke depan dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan agama dan pembangunan. Itu saja. Terima kasih ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalimatnya bisa moderasi beragama.